Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat cake dari labu kuning. Ini enak banget, lembut, tidak seret di tenggorokan, tanpa bahan pengembang apapun ya. Jadi ini lebih sehat dan lebih alami juga. Tapi hasilnya tidak kalah empuk ya, ini empuk banget dan mengembang juga. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Kita potong dulu labunya. Ini masih banyak ya stok labu di rumah, jadi kita terus olah saja tentang labu kuning ini ya. Mungkin sepekan ini temanya akan terus labu kuning ya, menghabiskan labu yang ada di rumah. Karena labu kuning ini banyak sekali ya manfaatnya. Ini banyak mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata. Banyak vitamin K juga untuk kesehatan tulang. Tinggi asam folat untuk ibu hamil ya, biar bayinya cerdas. Lalu tinggi antioksidan dan vitamin C, jadi bisa menjaga kesehatan jantung, meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan resiko kanker juga bisa. Lalu tinggi serat, jadi baik untuk diet. Lalu tinggi asam amino, terutama triptofan untuk kualitas tidur yang lebih baik ya. Ini juga bagus untuk kulit dan mengandung banyak beta karoten ya. Ini setelah dipotong-potong labunya kita kukus. Ini setelah selesai dikukus, kita kupas labunya. Ini kita timbang berat labu setelah dikukus ya, dan setelah dikupas kulitnya. Kita gunakan 300 gram labu yang sudah dikukus. Jadi bukan labu mentah ya pas di gramnya, tapi labu udah dikukus dan udah dikupas kulitnya. Nah seperti ini sampai 300 gram. Lalu kita siapkan untuk penumbuknya. Ini saya gunakan gelas plastik seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan ulekan gitu ya. Tapi jangan di blender ya teman-teman, karena kalau di blender nantinya akan banyak mengeluarkan air ya. Jadi cukup dibejek-bejek seperti ini. Ini sudah cukup seperti ini. Kita tinggal siapkan bahan yang lainnya. Ini ada 4 butir telur, ada mentega atau margarin, tepung terigu dan gula. Pertama-tama kita campurkan dulu gula pasir dan margarinnya ya. Saya ini menggunakan margarin agar lebih ekonomis. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, pelan-pelan ke sedang dan ke tinggi ya teman-teman. Kita mixer sampai gula sama margarinnya tercampur dan adonannya berubah warna ya, menjadi putih, lebih putih gitu dan lebih mengembang. Nanti kalau sudah agak mengembang, kita baru tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Nah seperti ini, kalau bisa kalau mixer itu searah ya teman-teman, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah ini udah mengembang, kita masukkan labu yang sudah dihaluskannya semuanya saja seperti ini. Lalu kita mixer kembali. Ini sebenarnya nggak pakai mixer pun bakalan bisa ya, cuman prosesnya agak lama saja mengocoknya, jadi bakal lebih lama itu ya teman-teman. Nah ini setelah labunya tercampur, baru nanti kita masukkan telur ya teman-teman. Jadi telurnya tidak di awal ya, tapi labunya dulu. Ini salah satu trik agar nanti labunya tidak mengendap di bawah ya kalau terakhir. Jadi labunya benar-benar udah tercampur rata. Nah ini baru kita masukkan telur. Sebagian dulu ya, kan ada 4 telurnya, kita masukkan 2 dulu biar gampang tercampurnya. Nanti kalau sudah tercampur baru kita tambahkan sisanya.
kalau menggunakan mixer duduk ini akan lebih mudah ya teman-teman. Jadi tidak usah dimatikan mixernya, tinggal masukkan saja. Karena saya menggunakan mixer tangan, jadi harus dimatikan dulu ya. Nah, ini 2 lagi kita tambahkan, lalu kita mixer kembali. Ini dengan kecepatan sedang atau tinggi ya teman-teman, tidak apa-apa, sampai benar-benar tercampur ya telurnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau labu terakhir takutnya labunya tidak tercampur ya, jadi nantinya akan mengendap di bawah atau bantat gitu ya. Jadi labunya dari awal saja sebelum telur. Nah, terakhir baru kita masukkan tepung terigu protein sedang ya. Kita aduk-aduk dulu seperti ini agar terigunya tidak berterbangan. Baru kita nyalakan mixernya. Kita mixer kembali sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Ini tidak usah terlalu lama juga ya, karena tidak akan bertambah mengembangnya ya. Jadi misalnya mengembang gimana, cuman sampai tercampur rata saja ya semuanya. Ini pinggirannya kita bersihkan dulu, karena ini pinggirannya kalau tidak diginiin jadi tidak tercampur rata ya. Masih banyak terigu yang menempel di pinggir-pinggir, atau mungkin mentega juga ya, atau margarin. Nah, ini kita campur kembali, di mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini kita siapkan loyangnya, kita oles dengan margarin, lalu kita baluri dengan tepung terigu agar nanti pas mengeluarkannya tidak menempel ya. Jadi ini bakalan mudah sekali mengeluarkannya. Teman-teman juga bisa menggunakan baking paper ya kalau ada. Kalau tidak ada, bisa dengan cara ini saja. Kita masukkan adonan kuenya ke dalam loyang. Ini sambil kita panaskan oven ya. Jadi nanti ini siap, ovennya juga sudah siap. Dihentak-hentakan agar mengeluarkan udara yang terperangkap, baru kita oven. Ini masih menggunakan oven tangkring, jadi harus dipindahkan ya, di atas lalu ke bawah. Dan ini kurang lebih 40-45 menit. Kita coba lihat, kita tes apakah ini sudah matang atau belum dengan tusuk sate seperti ini. Dan ini ternyata sudah matang, sudah tidak menempel di tusuk satenya ya. Jadi bisa kita angkat ya teman-teman. Kunci keberhasilan memanggang di oven tangkring adalah sering di bolak-balik ya, atas bawah atau digeser-geser ya, biar matangnya merata. Ini setelah beberapa menit kita diamkan, setelah agak dingin, tidak terlalu panas, kita keluarkan dari loyang seperti ini. Dan ini gampang banget keluar dari loyangnya ya. Lalu kita balikan ke piring seperti ini untuk disajikan ya teman-teman. Ini hasilnya bagus banget. Ini tidak bantat ya, dan ini wanginya sangat harum. Dan kita lihat isinya. Ini saya sudah coba resep ini beberapa kali. Ini labunya kerasa banget ya, karena penggunaan labunya cukup banyak ya, lebih banyak daripada terigunya. Jadi labunya kerasa dan ini lembut banget ya. Nah, seperti ini. Ini lembut banget, tidak seret di tenggorokan. Pokoknya teman-teman wajib coba ya, apalagi yang pemula. Insya Allah ini anti gagal ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Ya, ketinggalan video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.